Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, jumpa lagi kita pada hari ini. Kita akan membahas mengenai lempeng tektonik. Jadi ini sub dari bab bumi dan perkembangannya. Nah, perlu kalian ketahui ada 5 poin yang harus kalian cermati. Karena dari tujuan pembelajaran ini, 1. Mengenal 10 lempeng besar di dunia. Jadi bumi itu tersusun dari lempeng-lempeng. Kalian mencari informasi ini dari buku panduan yang sudah disediakan. 2. Mengidentifikasi lempeng. Mengidentifikasi lempeng itu bisa berarti seperti lempeng-lempeng yang terdapat di beberapa belahan benua ataupun beberapa negara. Misalnya Indonesia itu dihampiri lempeng apa saja. Yang ketiga, mendeskripsikan tipe pergerakan lempeng. Pada dasarnya ada 3 pergerakan, divergen, konvergen, dengan trans. Itu nanti kalian cari di buku panduan. Dan keempat, menjelaskan bagaimana lempeng dapat bergerak serta buktinya. Dan yang kelima, menyelesaikan permasalahan PLTN. Nah, ini adalah tugas akhir. Nah, setelah ini saya kasih waktu kalian untuk membaca buku panduan sekitar 45 menit. Silahkan diperhatikan buku panduannya. Ya, jadi di sini pada buku panduan itu disediakan visual dan juga audio visual, mengikuti dengan karakteristik dari peserta didik itu sendiri. Audio visual didapat dari barcode. Jadi di barcode itu nanti diarahkan untuk video yang bersumber dari YouTube. Dan untuk visual dilengkapi dengan gambar-gambar penjelas dari materi itu. Ada beberapa juga tipe peserta didik yang suka untuk menulis ulang. Jadi untuk mengingat agar lebih mendalam, jadi dia melakukan resume ataupun merangkum ulang. Dan di sini ini adalah contoh penggunaan dari barcode. Nah, jadi di barcode ini tidak hanya menampilkan video saja, tetapi terdapat literasi-literasi lain. Nah, jadi selain dari buku panduan, peserta didik juga dapat mengakses atau mencari literasi lain yang sudah disediakan di scan barcode tersebut. Jadi setelah peserta didik belajar, nanti diarahkan menggunakan alat peraga. Nah, alat peraga ini disertai dengan LKPD. LKPD-nya berupa analisis pada alat peraga tersebut. Untuk lebih lanjut, mari kita simak prakteknya. Jadi untuk memperagakan ini ada tata caranya di buku panduan. 1. Apa? Tuangkan air sesuai batas ukur pada akuarium menggunakan botol yang disediakan. Nah, ya, batas ukurnya ini yang ini. Jadi silakan dituang seperti arahan. Sampai Sudah cukup. Lanjut, yang kedua, nomor 2. sebutkan steker ke steker. Nah, mana steker itu? Steker itu ini. Nah, silakan disambung. Nah, terus yang ketiga, letakkan tangan di depan sensor IR. Ya. Jadi sensor IR itu ini. Nah, sensor IR ini gunanya untuk menyalakan lampu yang ada di depan. Lampu ini sebagai penunjuk arah pergerakan lempeng. Nah, ketika didekatkan dia mati, dia menyala. Boleh dicoba? Nah, lanjut yang keempat. Gunakan remote untuk melakukan pergerakan analisis untuk setiap pergerakan analog dengan pergerakan yang dihasilkan alat peraga. Iya, selanjutnya kita adalah melakukan analisis bila tidak sampai mencoba menggunakan sensor. Nah, selanjutnya di situ kan ada tabel. Tabel itu yang pertama kita menganalisis apa? Menggunakan remote analog, remote sebelah Kiri kiri, ke atas. ke arah atas. Jadi
lihat di sini dari depan melihat terjadi pergerakan apa. Nah, pergerakan apa? Divergen dan transform. Nah, divergen itu tadi apa? Menjauh. Jauh. Kalau transform Yang bergeser, bergeser atau mematah. Nah, selanjutnya yang kedua, tabel bawahnya Analog lewat sisi kiri bawah. kiri ke bawah. Bisa diamati apa saja yang terjadi. Transform dan konvergen. Nah, konvergen itu proses kembali lagi atau mendekat atau tabrakan. Kalau transform dia tetap mematah tapi di belakang. Nah, sudah. Dan yang terakhir yang ketiga, Analog lewat sisi kanan atas. sisi kanan atas. Lihat. Nah, itu salah satu simulasi apa? Konveksi paksa. Konveksi paksa. Nah, kalau di bumi itu terjadi adanya konveksi di bumi. Alami paksa. Nah, setelah itu lanjut ke tabel berikutnya. Nah, di sini kita akan melakukan analisis dari ilustrasi-ilustrasi yang ada di meja ini. Ayo kita lakukan analisis terhadap fenomena yang ada di alat peraga tersebut. Guys, kita analisis pergerakan konvergen. Ada gunung berapi karena adanya zona subduksi. Ada pegunungan karena adanya tumpukan antar lereng. Ada palung karena tumbukan antar lepeng dan terjadi penunjaman. Ini divergen karena terbentuknya tanggul laut. Transform terdapat fenomena patahan. Ya, setelah kalian melakukan analisis, jadi tadi ada beberapa fenomena di sini. Selanjutnya kalian mencari informasi bagaimana fenomena tersebut. Seperti contoh gunung berapi, kenapa kok ada di sini? Kemudian tanggul laut, kenapa? Dan kemudian transform. Nah, silahkan kembali ke mejanya masing-masing, mencari informasi, bisa pada buku panduan ini serta literasi yang sudah disediakan. Silakan. Jadi berikut adalah penggunaan alat peraga pada materi lempeng tektonik. Jadi peserta didik diarahkan untuk menganalisis fenomena yang ada dan kemudian mencari informasi bagaimana fenomena tersebut terjadi.